Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis manajemen layanan teknologi informasi pada PT Gojek Indonesia Cabang Padang berdasarkan framework ITIL V3 Domain Service Operation. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Menanda Akbar dengan NIM 2411523007 dan teman-teman saya Firzaton Nisa 2411523011, Fadilah Salsabila Putri 2411523018, Ihsan Aulia Habibur Rahman 2411523022 dan Tasya Putriwandari 2411523027. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami memilih layanan TI pada Gojek Indonesia. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk industri kuliner. Saat ini, banyak restoran mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, masih ada beberapa tempat yang menggunakan sistem pemesanan manual yang memiliki keterbatasan seperti proses yang lambat dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemesanan berbasis komputer yang dapat mempercepat layanan, yang meningkatkan akurasi pencatatan serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Baik, untuk rumusan masalah di sini sendiri akan disampaikan oleh Fadilah Salsabila Putri. Kepada Putri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. Berdasarkan perkembangan pesat teknologi informasi dan efisien, rumusan masalah dalam analisis ini yaitu yang pertama ada bagaimana infrastruktur dan sistem TI yang digunakan oleh Gojek untuk menjalankan operasionalnya. Lalu yang kedua, apa saja jenis layanan TI yang disediakan oleh Gojek kepada mitra dan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana keamanan dan efisiensi teknologi menjaga penggunaan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis layanan TI yang diberikan oleh Gojek kepada pengguna dan mitra. Evaluasi cara TI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan Gojek. Selanjutnya manfaat. Jadi yang pertama memberikan wawasan kepada pelajar atau mahasiswa atau pihak yang berkepentingan tentang pentingnya penerapan TI dalam dunia bisnis modern. Lalu yang kedua menjadi referensi dalam pengembangan sistem TI serupa di perusahaan lain. Yang ketiga mendorong pemahaman tentang hubungan antara teknologi, inovasi, dan layanan berbasis digital. Next, teknologi informasi dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi informasi ini telah menjadi pilar utama dalam pengelolaan bisnis modern. Ini memungkinkan otomasi proses bisnis, analisis data, pengambilan keputusan, serta peningkatan layanan pelanggan. Dalam lingkungan digital yang kompetitif, perusahaan yang mampu memanfaatkan TI secara strategis akan memiliki posisi yang lebih unggul. TI dalam perusahaan mencakup berbagai elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Keberhasilan implementasi TI bergantung pada integrasi dan pengelolaan seluruh komponen tersebut secara sinergis. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi profil penyedia layanan TI sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya Putriwandari. Kepada Tasya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil penyedia layanan TI yaitu Gojek. Gojek ini adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan berbasis aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Gojek didirikan pada tahun 2010. Gojek memulai layanan sebagai platform ojek online dan berkembang menjadi super app yang melayani pengantaran makanan atau GoFood, logistik atau GoSend, dan pembayaran digital atau GoPay.
Nah, sebagai penyedia layanan TI, Gojek ini mengandalkan infrastruktur digital yang kuat termasuk cloud computing, big data analytics, AI, dan sistem keamanan cyber tinggi. Gojek juga tidak hanya menyediakan layanan kepada konsumen, tetapi juga menjadi platform teknologi bagi mitra, pengemudi, dan merchant. Oke, next. Buat kantor Gojek yang ada di Padang, itu ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 22, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dan jam kerja Gojek sendiri dari Senin sampai Jumat itu dari jam 6.45 sampai jam 5 sore, dan Sabtu dan Minggunya tutup. Oke, next. Oke, di sini ada visi layanan Gojek. Visi Gojek sendiri itu menjadi platform teknologi terdepan di Asia Tenggara yang memberikan solusi sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bervisi ini maknanya itu Gojek tuh ingin bukan sekedar menjadi layanan transportasi saja, tetapi juga menjadi platform multifungsi yang hidup dari pesanan makan, bayar tagihan sampai kirim barang. Selanjutnya ada visi dari Gojek. Yang pertama itu memberdayakan para mitra. Dan Gojek itu menggunakan kesempatan ekonomi dan integrasinya merchant dan mitra usaha melalui teknologi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat. Yang mana Gojek itu menjaga layanan konsumen yang cepat, aman, dan menjadi akses dari satu aplikasi. Selanjutnya, itu mendukung inklusi keuangan, GoPay dan layanan fintech lainnya. Gojek itu mendukung masyarakat tanpa akses perbankan untuk bisa bertransaksi digital. Selanjutnya, kita ada mendorong inovasi berkelanjutan. Gojek terus mengembangkan produk dan layanan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, itu ada membangun ekosistem yang berkelanjutan dan berdampak sosial. Gojek juga berkomitmen terhadap dampak sosial dan lingkungan yang positif, bukan hanya untuk keuntungan saja. Oke, next, udah. Oke, selanjutnya kita ada layanan teknologi informasi. Layanan ini mencakup beberapa jenis infrastruktur, itu ada server, storage, dan jaringan. Selanjutnya ada layanan aplikasi, itu ada aplikasi mobile, sistem back, dan API. Dan juga ada layanan keamanan, itu ada enkripsi, autentikasi, monitoring, dan firewall. Layanan terakhir itu ada layanan dukungan, itu ada helpdesk, pemeliharaan sistem dan pelatihan pengguna. Gojek itu menerapkan semua jenis layanan yang di atas untuk menjamin performa, keamanan, dan keamanan pengguna. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk kerangka kerja manajemen layanan TI pada ITIL Fitri, yang pertama ada survei strategi. Di sini tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana Gojek memberikan nilai ke pengguna dan pasar. Yang pertama seperti penentuan layanan utama, seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay. Gojek meneliti kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi layanan yang paling dibutuhkan. Yang kedua, segmentasi pasar. Menentukan target pengguna seperti pekerja harian, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Selanjutnya adalah service design. Di sini tujuannya adalah untuk merancang layanan dan infrastruktur pendukungnya. Misalnya di desain aplikasi. UI UX Gojek sendiri dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai kalangan itu sendiri. Selanjutnya ada di service transition, bertujuan untuk memastikan layanan baru atau berubah bisa diimplementasikan dengan lancar ke lingkungan produksi. Contohnya adalah deployment fitur baru, misalnya peluncuran fitur Go Tagihan, Go Investasi, atau integrasi dengan pihak ketiga, seperti Tokopedia. Selanjutnya ada di service operation, bertujuan untuk menjalankan layanan harian dan menjaga performa aplikasi Gojek tersebut, seperti monitoring aplikasi, customer support, dan manajemen insiden. Yang terakhir ada di Continual Service Improvement atau CSI, bertujuan untuk terus meningkatkan layanan berdasarkan feedback dan data, seperti pengumpulan feedback dari pengguna dan mitra melalui rating, komentar, dan juga survei, analisis performa, mengukur tingkat keberhasilan pesanan, waktu tunggu, dan kepuasan pelanggan.
Baik, selanjutnya ada di relevansi ITIL Fitri dalam implementasi TI di Gojek. Yang pertama, service strategi. Gojek menyesuaikan strategi layanan seperti GoFood dan GoPay untuk merespon kebutuhan pasar dan pelaku konsumen. Selanjutnya ada service design. Aplikasi Gojek dirancang user-friendly dan andal dengan infrastruktur TI yang aman dan scalable. Yang terakhir ada service transition. Gojek melakukan deployment fitur baru secara bertahap melalui pengujian dan monitoring sistem. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atun. Kepada Atun dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan risiko dan strategi penanganan dari layanan Gojek itu sendiri. Yang pertama itu ada resiko, di mana itu gangguan teknis pada aplikasi, kesalahan sistem pembayaran, atau keterlambatan layanan. Nah, untuk strategi penanganannya yaitu menerapkan sistem monitoring real time untuk mendeteksi gangguan dengan cepat. Yang kedua ada pengucapan data pengguna atau serangan cyber. Jadi strategi penanganannya itu enkripsi data pengguna dan transaksi. Ada perubahan regulasi dan penggunaan perizinan atau pajak digital. Untuk strategi penanganannya lembaga khusus untuk memantau regulasi terbaru. Next. Ya, yang keempat yaitu kasus driver tidak sopan, kecelakaan atau berita negatif. Untuk strategi penanganannya yaitu proses verifikasi dan pelatihan driver secara berkala. Lanjut yang kelima yaitu arus kas negatif atau pembakaran modal berlebihan. Strategi penanganannya yaitu pengelolaan keuangan yang ketat dan transparan. Yang terakhir yaitu ketergantungan besar pada driver dan merchant. Jadi untuk strategi penanganannya sistem feedback dua arah untuk mendengar keluhan mitra. Jadi Gojek sebagai perusahaan berbasis digital harus menerapkan manajemen risiko yang ketat mengingat tingginya volume transaksi dan data sensitif yang dikelola setiap hari. Boleh lanjut. Selanjutnya yaitu keamanan cyber dalam layanan digital. Jadi keamanan cyber itu adalah aspek krusial dalam operasional layanan TI. Nah, dalam konteks layanan digital seperti Gojek, keamanan kita mencakup yang pertama yaitu autentifikasi pengguna. Jadi menggunakan multi-factor authentication atau MFA. Jadi fungsinya di sini itu memastikan hanya pemilik akun yang bisa login. Nah, jadi pengguna itu masuk pakai password terus ada OTP SMS. Lanjut lagi mitra driver nanti bisa juga ditambahin verifikasi wajah. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya jika password itu bocor, jadi hacker itu tetap butuh OTP untuk mengakses akun yang dihack itu. Dan yang kedua itu enkripsi data saat transmisi dan penyimpanan. Jadi fungsinya sendiri itu mengembangkan data dari kebocoran. Nah, misalnya menggunakan transmisi atau protokol HTTPS atau TLS untuk komunikasi app server. Jadi menggunakan penyimpanan kayak database dienkripsi dengan AES 256. Nah, contohnya sendiri ke data lokasi pengguna tidak bisa dibaca saat dikirim ke driver. Nah, yang ketiga itu manajemen akses pengguna. Jadi fungsinya itu membatasi akses sesuai peran. Jadi implementasinya itu driver hanya lihat info order terkait. Terus juga admin IT, jadi dia bisa akses terbatas cuma bisa kepada itu. Terus contohnya misalnya itu admin cabang tidak bisa akses data pengguna Jakarta. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerapan firewall, IIS atau IPS serta audit. Jadi fungsinya sendiri itu mendeteksi dan memblokir serangan. Nah, kalau untuk firewall itu misalnya kayak blokir bisa dibuka, terus kayak seperti aktivitas itu cara percobaan force login. Dan yang ketiga itu ada tadi audit log, itu catat siapa, mereka mencatat siapa akses dan diaksesnya gitu. Nah, contohnya sendiri misalnya ada jika kalau misalnya ada serangan DDoS, firewall Gojek Padang itu langsung memblokir traffic jahat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih Firzatunisa atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan Aulia. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan yang kami gunakan dalam kegiatan observasi. Pertama, mengenai objek observasi. Objek utama dari observasi ini adalah perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan teknologi digital besar di Indonesia. Kami meneliti bagaimana Gojek memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk menjalankan layanan-layanan digital seperti Google, GoFood, GoSend, dan GoPay. Dan yang kedua, subjek observasi. Subjek yang observasi ini adalah aplikasi Gojek itu sendiri sebagai representasi dari sistem yang digunakan. Kami juga mengamati strategi yang serta bagaimana sistem layanan dan keamanan dicoba oleh Gojek agar dapat mengatasi aktivitas secara real-time. Lalu metode pengumpulan data. Kami menggunakan dua metode utama. Pertama, observasi hotspot, yaitu dengan menggunakan aplikasi Gojek sebagai tokoh aktif dan mencatat pengalaman serta fungsi layanan dari sisi pengguna. Dan yang kedua, wawancara langsung, yaitu dilakukan kepada pengguna aplikasi dan mitra pengemudi untuk mengetahui bagaimana sistem untuk aktivitas sehari-hari. Lalu alur kegiatan observasi. Alur pelaksanaan kami terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, mengajukan proposal kepada dosen pembimbing. Lalu persiapan instrumen penelitian, pengembangan observasi dan rencana. Observasi lapangan terhadap pelayanan aplikasi Gojek. Wawancara langsung terhadap pengguna dan mitra pengemudi. Pengolahan dan analisis data, observasi dan wawancara. Dan terakhir, penyusunan laporan berisi temuan dan rekomendasi presentasi observasi. Untuk kegiatan ini kami laksanakan selama kurang lebih 2 minggu. Ya, pada pengambilan proposal yang dilakukan saat ini, lalu persiapan instrumen penelitian yang dilakukan pada 8-17 April, lalu observasi langsung yang dilakukan pada 18 April, lalu wawancara yang dilakukan pada 19 April, dan pengolahan data dan analisis data dilakukan pada 21 sampai 21 April, dan yang terakhir penyusunan laporan dan rekomendasi dilakukan pada 2 April. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.